الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Talat ibn Habib rahimahullah ta'ala, takwa artinya adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan Anda melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Anda melaksanakannya karena adanya tuntunan dalil dari Allah, dan Anda melaksanakannya karena Anda mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan Anda meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Anda meninggalkannya karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Anda meninggalkannya karena Anda takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita merasakan sendiri dan menyaksikan sendiri betapa waktu silih berganti dengan begitu cepatnya. Baru beberapa hari yang lalu kita berpisah dengan bulan Ramadan. Namun sekarang beberapa hari ke depan kita dipertemukan kembali insyaallah dengan bulan Ramadan. Seorang mukmin yang mendapati peristiwa fenomena begitu cepatnya waktu silih berganti, dia akan teringat bahwasanya waktu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan ini di dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang cerdas. Bahkan silih bergantinya waktu dengan begitu cepatnya ini, seorang mukmin pasti teringat bahwa ini juga merupakan salah satu tanda dari semakin dekatnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu saling berdekatan. Kemudian kata Nabi, fatakunas sanatu kasyahr, maka jadilah satu tahun itu ibarat seperti satu bulan. Wa yakunas syahru kal jum'ah, jadilah satu bulan itu ibarat seperti satu Jumat atau satu pekan. Wa takunal jum'atu kal yaum, jadilah satu Jumat itu ibaratnya seperti satu hari saja. Wa yakunal yaumu kas-sa'ah, dan jadilah satu hari
itu seperti hanya 1 jam, seperti sesaat. Wa takuna sa'atu kahtiraqis sa'fa, dan jadilah sesaat itu ibaratnya seperti terbakarnya daun yang sangat kering. Sangat begitu cepat sekali waktu berlalu, menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dia menyadari bahwa waktu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Bahkan waktu lebih besar, nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi. Kalau kita kehilangan harta, kalau kita kehilangan harta-harta duniawi, masih ada kesempatan bagi kita untuk mencarinya kembali. Ada kesempatan untuk mengembalikannya lagi. Namun kalau kita kehilangan waktu, tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan waktu tersebut. Orang-orang yang sudah membuang masa-masa mudanya, membuang waktu-waktu produktifnya, meskipun dia memiliki harta yang banyak, dia tidak akan bisa mengembalikan masa-masa mudanya. Dia tidak akan bisa kembali ke masa dahulu di mana dia masih sehat. Oleh karenanya kita dapati, orang-orang kafir sampai sekarang mereka berusaha menciptakan yang namanya mesin waktu. Dan tidak akan bisa terjadi ada namanya mesin waktu. Karena waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kafir, mereka memiliki moto di dalam hidupnya, time is money. Waktu adalah uang, kata mereka. Ini tidak mengherankan. Karena bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga bagi mereka. Mereka merasa rugi kalau ada detik demi detik, menit demi menit yang terlewatkan tanpa ada rupiah yang mereka dapatkan, tanpa ada dolar yang mereka dapatkan. Itu mereka merasa rugi. Namun tidak bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, mutu mereka adalah al-waktu aghla minadz dhahab. Al-waktu huwal ibadah. Waktu lebih berharga daripada emas. Waktu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin merasa rugi apabila detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan dia lewati tanpa ada pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada ampunan yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Justru seorang mukmin merasa rugi ketika hari demi hari dia lewati, semakin bertambah dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ni'matani maghbunun alaihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak menyia-nyiakan 2 nikmat ini. Kata beliau, as-sihhatu wal faragh, nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Dan benar kata Nabi SAW, berapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan tatkala masih dalam kondisi sehat, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dalam kondisi sakit, baru muncul keinginan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika memiliki waktu yang luang, tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada waktunya digunakan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika datang waktu-waktu yang sibuk, datang waktu-waktu yang menyibukkannya, dia baru teringat dengan masa-masa ketika dia masih dalam keadaan luang. Kenapa tidak saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat ma'asyiral muslimin, waktu adalah nikmat dari Allah, dan namanya nikmat, yakini pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada pertanyaan di akhirat kelak tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat itu kepada kalian. Bahkan kata Nabi SAW, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih azza wa jal hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi SAW, kedua kaki manusia tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak sampai selesai ditanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya, tentang umurnya, yakni waktu, untuk apa dia habiskan waktunya ketika di dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih spesifik, kata Nabi SAW, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya, waktu-waktu mudanya, waktu-waktu produktifnya, untuk apa dia habiskan waktunya. Apakah untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu yang syar'i, atau justru digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah banyak berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Mereka semua berakhir dengan penyesalan. Allah sebutkan misalnya dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian kepada mereka, maka mereka berkata, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi." Mereka minta waktu untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang belum mereka selesaikan? Apakah untuk bersenang-senang kembali ketika di dunia? Untuk apa mereka meminta waktu dikembalikan ke dunia? Apakah untuk melanjutkan kemaksiatan yang belum dia sampaikan? Tidak. Mereka berjanji, la'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan kerjakan, aku akan melakukan amal-amal soleh yang dahulu ketika di dunia aku tinggalkan amal soleh. Namun Allah menganulir. Allah mengatakan, kalla innaha huwa kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan mereka saja. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu'an. Mereka akan kembali melakukan apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Yang ada, kata Allah, di hadapan kalian adalah alam barzakh. Tidak mungkin dikembalikan ke dunia lagi. Adanya alam barzakh yang tetap akan berada sampai hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Mereka merengek, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, ya Allah, kata mereka, duhai Allah, seandainya dahulu kau tunda kematianku sebentar saja. Mereka minta tambahan waktu sebelum dicabut nyawanya. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku janji akan bersedekah dan aku berjanji akan menjadi orang-orang yang saleh. Namun Allah mengatakan, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang ketika datang ajalnya. Dalam ayat yang lain di surah Al-Fajr, bahkan lebih dahsyat lagi, mereka melihat neraka jahanam ada di hadapan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka dihadapkan di depan mereka, mereka teringat dengan dahulu kehidupan mereka tatkala di dunia. Mereka menyesal kenapa dahulu ketika di dunia mereka tidak mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya dahulu ketika di dunia aku manfaatkan waktu dengan baik untuk mempersiapkan kehidupan akhiratku ini. Namun kata Allah, wa anna lahu dzikra, sia-sia penyesalan mereka di akhirat. Tidak ada manfaatnya penyesalan ketika di akhirat. Penyesalan adalah di dunia. Maka ma'asyiral muslimin, mungkin dari kita ada yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan masa muda kita. Maka kalau ingin menyesal, maka sekarang Allah masih memberikan waktu bagi kita untuk menyesal di dunia ini. Sesali waktu-waktu yang telah berlalu dari kita, yang tidak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Sesali sekarang, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan minta agar waktu ke depan kita dijadikan waktu yang produktif, waktu yang dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang
di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang berhasil memanfaatkan waktu, di mana Allah membuka surat tersebut dengan sebuah sumpah, dan Allah gunakan waktu sebagai media sumpahnya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Azza wa Jalla, demi waktu, Allah jadikan waktu sebagai media sumpah agar manusia memperhatikan masalah waktu ini. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, diperkecualikan orang yang memiliki 4 sifat ini. Inilah kata para ulama, orang-orang yang memanfaatkan waktu adalah mereka yang terpenuhi 4 karakter di dalam surat ini. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perkara-perkara keimanan, terutama keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pelajari tauhid, dia pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia yakini itu di dalam dirinya. Kemudian dia mempelajari tentang kitabullah, dia mengimani para nabi dan rasul, mengimani hari akhir, mengimani takdir. Orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari perkara-perkara keimanan, inilah orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, yaitu mereka yang menghabiskan waktunya untuk melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala menafsirkan firman Allah di akhir surah Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh dan dia tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Amal soleh yang dimaksud adalah harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, an yakuna khalisan lillahi ta'ala, yaitu amalan yang dibangun di atas dasar ikhlas, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang tercampur kesyirikan di dalamnya, maka dia bukan termasuk amal soleh. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia meminta-minta kepada kuburan-kuburan keramat, ngalap berkah kepada wali-wali yang telah mati, kemudian dia keramatkan itu semuanya dengan anggapan bahwa mereka bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu karena menghabiskan waktunya untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memanfaatkan waktu adalah yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, amal soleh syaratnya adalah shawaban ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari segala macam bid'ah-bid'ah di dalam agama. Maka barang siapa yang jatuh dalam kebid'ahan, dia melakukan ibadah tanpa ada dasar tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak manusia yang mengerjakannya, namun kalau itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, maka jatuhlah itu bid'ah di dalam agama dan tertolak. Sebagaimana kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak ada landasannya dari kami, maka tertolak. Maka mereka yang jatuh dalam kebid'ahan, menyibukkan diri dengan bid'ah-bid'ah, maka mereka ini menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Karena semua bid'ah yang mereka kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah karena bukan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin, sesaat lagi datang kepada kita bulan Ramadan, bulan di mana kita menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka selektiflah dalam memilih mana ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW atau itu sebatas karangan-karangan manusia, karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengada-ngada di dalam agama, membuat syariat-syariat yang baru dalam agama. Maka tinggalkan seperti ini. Tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW dan ikhlaskan itu semuanya
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi waktu kita. Semoga Allah jadikan sisa-sisa waktu yang ada di dunia ini sebagai waktu-waktu yang dihabiskan untuk beribadah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal soleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.